Shalom, selamat pagi saudara kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, para pengibu-pengibu Tuhan Yesus yang setia. Kiranya damai sejahtera Allah tetap senantiasa menyertai kita dimanapun berada. Renungan kita hari ini adalah lidah seorang murid. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat A berkata demikian, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kalau kita melihat di televisi, melihat di internet, membaca berita di koran, membaca berita di televisi, bahkan berita-berita atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, tidak jarang Bapak Ibu Saudara ada satu peristiwa yang sumbernya adalah lidah. Lidah memang tidak bertulang, tetapi lidah ini sangat cukup untuk menghancurkan dan untuk memberkati. Makanya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, Tuhan telah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Kegunaan lidah seorang murid ini sudah sangat jelas dituliskan, yaitu untuk memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu, berbeban berat, yang dalam pergumulan yang berat, yang sangat dalam menderita, dalam penganiayaan, yang mendapatkan tekanan dari pihak lain, yang intimidasi, yang dikucilkan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Disitulah peran kita sebagai orang Kristen untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kata-kata yang semangat yang baru, untuk memberikan semangat, untuk memberikan daya juang yang tinggi. Ya, lalu Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga berkata demikian. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 14 berkata demikian, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Anehnya Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang Kristen yang tanpa menyadari bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menipu, bahkan menghakimi sesamanya. Bapak Ibu Saudara, saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mungkin kita tanpa sadar setiap hari kita mengomel, setiap hari kita bersungut-sungut, setiap hari kita menimbulkan sakit hati. Mungkin kita tidak sadar, tetapi melalui perkataan kita ada banyak orang yang tersinggung. Nah, atau mungkin kita dalam keadaan bercanda, atau mungkin kita dalam keadaan happy, girang, lalu tanpa sadar kita mengucapkan hal yang menyinggung orang, menyinggung perasaan orang lain. Nah, gosip ini memang perkara yang tidak mudah untuk dilepaskan. Ya, salah satu hal yang agak remeh, tetapi tidak mudah untuk dilepaskan. Sangat tidak mudah. Bahkan bukan hanya jemaat, pendeta juga ada yang masih terhanyut dalam gosip ini. Nah, perlu kita sadari bahwa gosip ini adalah salah satu dosa. Dosa juga ini gosip. Ketika kita mulai membicarakan hal-hal orang lain, ya, syukur-syukur kalau kita membagikan kesaksian dari satu orang kepada orang lain supaya dikuatkan, supaya diberkati oleh Tuhan ketika dia mengalami satu masalah yang sama. Kemudian kita coba sharingkan pengalaman teman kita, rekan kita kepada dia, supaya dia memperoleh semangat baru. Tetapi bagaimana kalau kita sedang menceritakan hal-hal buruk dari seseorang? Maka ketika kita menceritakan hal-hal yang buruk itu kepada seseorang, menggosipkan hal itu kepada orang lain, maka disitulah kita sedang, yang pertama, kita sedang memberikan penghukuman
penghakiman kepada orang tersebut. Karena kita tidak punya hak untuk memberitakan, untuk menyebarluaskan keburukan-keburukan orang lain. Kita tidak punya hak. Tetapi kita punya kewajiban untuk menegur orang yang melakukan hal-hal yang buruk. Ya, Alkitab berkata, tegurlah seseorang kalau dia lebih tua dari kita, tegurlah dia sebagai seorang bapak. Kalau dia lebih muda dari kita, tegurlah dia sebagai seorang anak. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah memiliki lidah yang lembut. Ya, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat 4. Sebagai seorang murid, kita harus memiliki lidah lembut dan juga bijaksana. Kata-kata yang lembut dapat menyenangkan hati yang sedang galau, ya, dapat menyenangkan hati yang sedang frustrasi, yang sedang stres, dan bahkan banyak orang yang akan diberkati. Nah, saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kitab Yakobus menggambarkan lidah itu seperti api. Lihatlah api betapapun kecilnya, namun jika digunakan dengan cara yang salah dapat membakar hutan yang besar dan banyak korban yang jatuh karenanya. Sebaliknya, masalah yang besar dapat diselesaikan dengan mudah jika kita menggunakan kata-kata lembut dan menenangkan hati. Karena itu milikilah lidah yang lembut sebagai seorang murid Kristus. Maka milikilah lidah sebagai seorang murid